Nanti kalau 24 jam jenengan gurung iso nguras, rasakno betapa akhirat itu tak terbatas. Saking nggak terbatasnya di akhirat itu nanti ada istilahnya kekal di dalamnya. Jadi yang paling kekal secara hakiki kan Allah. Tapi di surga dan neraka kita bisa jadi kekal selama-lamanya. Nggak usah, kalau kita ke surga nggak usah ke WC, nggak usah ini, nggak usah elek-elekan, nggak usah nyambut gawe, enak kabeh, sing irunge pesek nggak usah kuatir, mati mancung kabeh, wayu-wayu kabeh sing ini-ini. Wes pokoknya enak selamanya tanpa resiko dan sebagainya. Nikmat tanpa batas. Maka jadilah dia pahala yang terbaik. Maka kita mulai pada hari ini topiknya lebih banyak terbatas tafakur. Tapi saya ingin memberikan gambaran, yuk kita fisil mikafah. Satu persatu sing sulit di dalam kehidupan panjenengan, tondone panjenengan ilmune kurang apa enggak? Kurang. Coro jenengan mungkin sekarang tak tanyain 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah gitu selalu bisa jawab. Karena memang sudah lebih dari SD. Tetapi kalau orang SD ditanyain, 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat kan bingung. Jungker walik sedino sewengi, nggarap itu salah terus Pak. Wong SD. Nah sekarang ini kita harus jujur. Kita ini di dalam hal tertentu apa wis SMP atau JSD. Aku terus terang aja ngomong anakku JSD, jujurlah seperti itu. Nanti caranya piye? Golek ilmune. Sebab kalau kita ini sudah SMA, sama tambah-tambahan gampang. Ini resep manajemen. Banyak orang kududuk, untuk duit kok ini utang bank sana bangkrut banyak. Saya sampai mengatakan ya wis sekarang sisa hidup saya wis tuwek kita ini nggih, wis sepuh. Ya, ada beberapa perusahaan itu grup kita ya sudah itu. Semuanya muslim pokoknya ngono, ayo kita ini sambil jalan seperti ini. Maka pada kondisi yang kita lihat dalam manajemen tafakur, kuncinya apa? Setiap tuntunan Islam itu cahaya-cahaya. Sehingga tuntunan itu memiliki kelebihan-kelebihan. Ayo kita ambil esensi atau kunci kelebihan tuntunan itu. Nanti digabung dengan yang lain. Ibarat tuntunan itu ibarat cahaya, ibarat satu tubuh, satu bangunan. Ono sing fungsinya ginjal, ono sing fungsinya jantung, ono fungsinya boto, atos, ono fungsinya begitu. Kalau diramu, insya Allah kita akan mengelola kehidupan kita ini menjadi sukses, nikmat, bahagia, hasanah, dunya, hasanah, akhirat. Ya yang digulai gitu dah. Ya gitu. Ya, maka mari kita semangat terus untuk apa? Jangan mau ilmu untuk ilmu. Ilmu itu kudu dipahami, diimani, dengan iman itu dia dengan penuh semangat menjalankannya. Lebih disempurnakan kalau jenengan nanti punya niat mengajarkannya komplit. Ilmu mbok sok diajarin jenengan tambah mateng, bukan hilang. Duit jenengan buah bisa hilang. Tapi kalau sedekah jenengan ini insya Allah akan subur makmur. Itu perintah. Sehingga ayolah pada kesempatan ini walaupun cuma tafakur, the power of tafakur apa? Nah, maka kalau kita lihat, nggak tahu nanti gini, ini kunci powerful untuk membuat pemanfaatan pikiran kita, akal yang diberi gratis oleh Allah, yang kelebihannya 2 manusia dibandingkan hewan, yaitu hati nurani dan akal pikiran. Kita manfaatkan tafakur. Semua penemuan yang besar-besar, yang signifikan dan sebagainya, itu berasal dari tafakur. Perenungan, nggak etok-etokan, nggak HP, etok-etokan, nggak jadi. Wong Edison aja membuat ini aja berkali-kali entek duitnya wakeh. Thomas Edison
dia bukan muslim. Tapi karena di dunia Allah itu rahmatal lil alamin, maka sapa sing niate apik dan sungguh-sungguh, maka rahmatnya yang jatuh. Walaupun dia tidak muslim. Cuma kalau nanti di akhirat berlaku hanya rahimnya Allah, yaitu kalau dia connect dengan Allah. Lihat dia jadi muslim. Jadi semua yang baik termasuk Edison niatnya pengen membuat kemudahan di muka bumi, benterang dan sebagainya. Dia cuma percaya aja. Tuhan, jenenge gak ngerti Allah toh. Tuhan pasti mengadakan bahan yang nanti itu nggak putus. Yaitu akhirnya golek sana golek sini ketemunya wolfram. Akhirnya rezeki di dunia dia bisa banyak. Di akhirat nyuwun sewu. Passwordnya nggak ono, nggak iso masuk surga, ya gitu. Nah, maka tafakur ini optimasi. Kenapa ini diindos, dituntunkan? Tatafakkarun ya ulil albab inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari li ulil albab. Jadi Quran berkali-kali, di hadis berkali-kali. Mbok yo berpikir, merenung, deep thinking karena bahasa anunya itu bahasa Jawanya itu deep thinking. Berpikir dalam. Wong Islam itu kurang berusaha, kurang mencari prestasi cuma gitu, golek gampangnya. Saya pernah diadakan pembinaan itu yayasan sama guru-gurunya gitu, zaman kui yang namanya korupsi itu, korupsi ilmu luar biasa. Ben nanti lulusnya banyak, diwakali ujian nasional itu, yuk nanti di kelas kono dikasih gini, dikasih resep etok-etokan ngono diatur, setel. Ben nanti lulus semuanya. Lah, kejujuran dalam Islam itu begitu fundamentalnya. Kalau diajarin gitu, sok jadi pejabat ya jadi koruptor. Jenengan bikin yayasan, buyarkan saja. Pahalane luweh sithik daripada jenengan ngajarin ketidakjujuran kepada murid jenengan. Nanti dia akan gampang untuk golek sana, golek sini lewat jalan yang enggak benar. Akhirnya republik ya jadilah republik macam kita ini. Korupsi ada di mana. Dosane luwih gede. Biarkan aja kalau begitu. Tidak ada orang juara ranking 1. Dan kebetulan saya itu SD sampai SMA itu ranking 1 ya Pak. Itu. Saya itu di SMA itu pelajar teladan iya, ketua OSIS iya, ketua pramuka iya. Alhamdulillah masih dapat ranking 1 itu. Kebanggaan untuk ibu saya kalau dipanggil itu ibu saya gitu senang gitu. Ini contoh, bukan mau sombong, bukan. Hanya untuk gitu. Maka mari kita coba. Jadilah umat yang terbaik. Jangan ngisin-ngisini. Bermanfaatlah pada diri kita, keluarga kita, lingkungan, dan sebagainya. Nggak usah waduh sik gitu. Ya. Nah, kalau ada kesulitan, sadarono segera, golek ilmu. Maaf ya, cara saya ngomong ini memang sudah terbiasa untuk mengadakan training begitu. Ya. Jadi seperti itu di banyak tempat, di banyak hal. Dalam artian gitu, ada yang minta paket segini Pak, saya minta 5 paket ya, besok tanggal 31 itu Semarang minta ini Toha Putra itu kan, yang dulu banyak buku itu, Pak, ayo ke sana Semarang, sekarang lagi susah ini, percetakan dan sebagainya, mungkin dapat imparasi dan sebagainya, kita gitu. Ya pokoknya ojo siamni amplop ya, nanti saya akan datang. Rezeki dari tempat lain aja, sebab nanti kita jadi tidak sungguh-sungguh di dalam mengamalkan itu. Padahal itu perintah Allah. Jadi tafakur itu kuncinya di sana. Ya. Merenung, mendalami, dan sebagainya. Ini perlu dikelola. Bagaimana kita punya karakter tafakur yang sudah bagus. Kelolanan itu, manage itu. Caranya piye? Seringlah merenung-renung, seringlah begitu, dan sebagainya. Nggak bisa tumpek-blek jadi satu semuanya, paham semuanya begitu. Nggak bisa, berproses Pak. Saya itu, ini pengalaman nyata ya. Pas saya ke Amerika itu, kebetulan gratisan, golek gratisan Bu, dari pusat itu. Udah beberapa kali gitu, golek gratisan terus. Baru nyadari itu.
Bumi ini daratan yang dhuwur itu luwih akeh. Sehingga kalau matahari seperti sekarang sedang di atas, panasnya ranjama, di Indonesia nggak ada air. Kenapa? Sing dikena matahari yang panas. Tapi di situ, kalau misalnya di North Dakota, di LA ke atas itu sudah maghribnya itu jam 09.00 bengi. Bukan jam 6. Panasnya lebih panjang, cocok untuk delay. Saya ini bakul delay ya di antaranya ya. Import yang dari Amerika itu begitu, itu. Di situ delay luar biasa. Karena seriusnya di sana, maka benihnya sendiri sudah ada gedung tersendiri, tingkat 7 itu hanya ngurusin benih. Jadi harus dikelola. Indonesia ini kaya raya, tapi tidak dikelola dengan baik dan serius. Petani-petani begitu, itu susah begini dan sebagainya. Kok sana dikelola, benihnya dikelola, ininya dikelola, pasarnya gimana, termasuk punya banyak pasar-pasar dengan NGO itu, akhirnya salah satu NGO-nya aku njaluk biar gratisan ke sana, ya dapat gratis gitu, ndelok survei dele atau apa begitu. Ya alhamdulillah gitu, jadi seperti itu. Nah, bayangno matahari itu nggak mau neng tengah. Coba neng tengah terus, neng Khatulistiwa nih mati kabeh kepanasan soalnya tumbuhan mati akhirnya susah. Sana kedinginan akhirnya juga susah. Digoyang ke atas. Ojo bacut, nek kebacut nanti tekan kutub meleleh kabeh. Susah lagi menungso. Tung gitu. Di sana akan menimbulkan pertumbuhan agriculture yang variasi sekali untuk menjadi jaringan bisnis sana sini dan sebagainya. Mudun lagi. Ke bawah banyak air. Karena banyak air, maka di Indonesia musim hujan. Di bawah kepanasan di sana banyak sekali yang namanya domba-domba subur karena rumputnya jadi subur dan sebagainya. Jadi perenungan itu satu-satu disadari, satu-satu disadari, satu-satu disadari, satu-satu disadari gitu loh. Jadi itu kalau sudah hobi tafakur, insya Allah kapasitas kita akan meningkat pesat. Karya-karya kita akan meningkat pesat. Kalau berbisnis, mbuh dodolan opo dia akan berpikir terus hari ini kok ngene kok gak payu toh aku gak dipikir lagi opo ya sing anu ya tanya sana tanya sini dan sebagainya bertafakur 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 maka umat Islam senang bertafakur ini pemberian Allah dibalik sekarang rasa syukurku salah satunya aku akan menggunakan yang namanya rezeki Allah gratis ini sejak lahir nggak usah tuku yang namanya otak kita ini. Ayolah kita manfaatkan untuk bertafakur, memecahkan banyak dan sebagainya. Maka di salah satunya Imam Syafi'i itu kan mungkin sholat tahajudnya itu biasa gitu. Yang lain dengan muridnya itu. Wow, lama banget itu. Tapi Imam Syafi'i menggunakan waktu malamnya itu untuk bertafakur, memecahkan banyak persoalan-persoalan di dalam umat ini. Maka bertafakur apa? Sulit, ya berarti ilmu ini kurang ngono aja. Ya. Maka mari kita lihat bahwa sekarang di penghujung Muharram, ya masih ayolah kita semangati untuk kita berhijrah. Carane, carilah ilmu yang kurang-kurang itu kemanapun yang memang kompeten di bidangnya. Dan mulailah dengan hati nurani, ya, pahami ilmu, punya semangat hijrah, jadilah kita menjadi insan yang terbaik, menjadi hamba Allah yang rahmatal lil alamin. Jangan jadi buih dan sebagainya, gosok sana ngamuan, amplop sana ngikut kayak anjing, dan seterusnya. Kita ini, maka saya termasuk yang sangat apresiasi ini, mengadakan gini. Ini panitianya atau anunya ambek jenengan podo dapat pahalanya. Sing golek ilmu, sing ngasih ilmu podo oleh pahalanya. Tapi jangan ilmu untuk ilmu.
Ilmu kantongono jadi resep-resep jitu di dalam mengelola kehidupan kita. Makin banyak ilmu kita, hakikatnya kita makin pandai mengelola kehidupan kita. Jadi seperti itu. Ayo kita praktekkan. Jadi jangan mung ilmu untuk ilmu, mung anu untuk itu. Jangan. Ilmu itu bermanfaat. Maka kalau kita berharap Quran nanti tidak hanya mung dibaca, walaupun sudah manfaatnya besar, fadilahnya besar, pahalanya besar, tapi Quran itu untuk dipelajari, dipahami, jadi kunci-kunci sukses kita untuk kita menjadi hamba Allah, khaira ummah. Ayo kita buktikan kemana-mana, wong Islam itu enggak nyolongan, enggak pencitraan, enggak nek janji-janji kosong melompong tok aja. Merasa hebat di tempat yang enggak hebat. Misalkan nilainya 6, rumongso nilai 9 dalam segala kehidupan. Kacau. Termasuk anak-anak bau kencur tadi itu dinilai bau kencur ya hebat itu jadi gubernur ya jadi hebat dia. Enggak mungkin, enggak bisa sulapan. Pengalaman saya mengkader, saya sejak umur 25 itu sudah pegang pabrik, minimal 500 orang. Suwi pengalaman saya. Ngader orang itu saya setengah mati. Ya. Jadi seperti itu. Kalau ada orang nyolong di jalan, nyolongnya pabrik akan rusak itu. Ya. Harus diingati, diingani dan sebagainya kalau perlu dibinasakan kalau memang sudah nggak bisa dibina. Nah, maka ayolah kita yang kedua sebelum usia kita, ya, sebelum usia kita ini dipanggil oleh Allah, ini, sebentar, konslet. Jadi sebelum kita dipanggil oleh Allah, berarti kita masih punya sisa hidup. Berapa? Enggak urusan. Tapi isilah sisa hidup kita ini yang bermanfaat. Ya. Salah satu cara cerdas, bikinlah amal jariah. Sebarkan ilmu dan sebagainya. Oleh kok ini ajarin anak-anak kita dan sebagainya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya potong-potong, ya, untuk menunjukkan bahwa mati itu pasti terjadi di setiap saat. Siapkah kita itu untuk mempertanggungjawabkannya? Setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan pada Allah. Apa yang dia lakukan selama kehidupan itu. Ya. Maka kita lihat, mumpung kita hijrah, kita semangati hijrah ini. Rasul 13 tahun di Mekah mung puluhan orang. Dia sudah berjihad habis-habisan, istrinya sudah meninggal, pamannya sudah meninggal, dan seterusnya. Nah, ini kalau nggak connect langsung, akhirnya nggak bisa bunyi ini. Sebetulnya kalau langsung lebih cepat itu. Nah, jadi ini contoh, ya. Zaman Rasul itu dikuyo-kuyo sampai totalitas, tapi itu membuktikan bahwa waladina jahdu fina lanah dianakum subulana. Sapa wing sungguh-sungguh berjuang di dalam jalan Allah, maka Allah akan memberikan jalan-jalan keluar. Rasulullah terjadi di Mekah itu dia habis-habisan sana sini, mbuh piye carane solusine, tapi akan aku buktikan semua perintahmu akan saya jalankan. Resiko apapun akhirnya dikuyo-kuyo, Bilal digitukan dan sebagainya, sampai entek duitnya istrinya yang paling dicintainya, yang semula itu paling kaya di Mekah, sampai entek dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oleh Allah sudah cukup. Kayak Nabi Ibrahim sudah cukup. Nabi Ibrahim nyengkiwing pedangnya untuk ditaruh lehernya. Cukup. Bukti kesungguhanmu sudah cukup.
Nabi Musa nggawa pasukan enggak bersenjata di laut begitu, sudah cukup kesungguhanmu. Pecut itu yang namanya, apa namanya, tongkatnya itu jedue lanah dianahum subulana. Allah akan memberikan jalan-jalan keluar. Nah, sa'i, sapa sing ngaji itu coba nanti nek sa'i dipikir itu. Awang dia itu ya rada ireng wong dhisik pembantune Nabi Ibrahim. Pendidikannya juga enggak tinggi dan sebagainya. Awang anake dicolne seperti itu, sudah nangis-nangis. Wis ngerti ning kene gak ono banyu, tapi aku akan usaha ikhtiar. Ikhtiar itu ujung tombaknya jihad. Sungguh-sungguh. Karena itu dalam ilmu tafsir kalau 7 kali itu biasanya itu sudah berkali-kali. Cuma gampangannya 7 kali. Sono sini. Wis ngerti, gak ono apa-apane musim kering kayak gini wong ono apa-apane. Rene ya Allah, Ismail ini anakku, jok sampai meninggal ya Allah, dia sudah kentekan susuku. Ya. Dia gak oleh apa-apa. Allah lanah dianahum subulana. Wes kesungguhanmu wes bener iku. Diberi jalan keluar. Lalu Allah kun fayakun jadi Nabi Sulaiman gampang, jadi apa gampang? Jumenehmu cuma sikile Ismail mancal cur jam. Ya, saya itu dodolan jam mahal setengah mati ya. Jadi oleh-oleh haji saya di sana aja ada. Contohnya seperti itu. Jadi seperti itu. Orang yang bodoh, gak punya wawasan dan sebagainya, tapi fina di jalannya untuk kebaikan dan sebagainya, dan dia sungguh-sungguh melakukannya. Allah lanah dianahum subulana. Yuklah, kalau jenengan punya kesulitan, mentoknya usahakan itu. Ikhtiarlah yang baik, mentokkan usahanya. Jihad sungguh-sungguh. Insya Allah. Utangnya akeh gitu, moro-moro nangis gitu. Pernah itu, ada pengalaman. Bapak yang katanya Syekh Nyun Sewu. Dia kita bantu untuk matur masjid. Ada rumah di belakangnya itu saya pinjami wis kapan kembalikan terserah. Cukup banyak itu. Dia lali itu. Gengsinya tinggi. Nggak mau minta maaf itu sudah waktunya janjinya. Ibu ngerti gitu itu datang ke sana, nggawa sertifikat ke kita. Pak ini nggak mau pengen jenengan tumbas. Maksudnya untuk tumbas oleh persen dia bisa ngurangi. Beberapa kali gitu, apalagi berebes saya. Wes jihad bisa pilihlah bondo nggak digawa mati. Langsung tak omong nang ibu Wes lunas ngono ae, Pak. Yang cilaka itu kenapa bujunya itu datang aja nggak mau minta maaf nggak mau. Ibunya yang mau seperti itu. Lewat ibunya kita luluh, akhirnya dia dapat solusi. Lanah dianahum subulana. Contoh gitu ya. Ini kisah nyata ini. Hanya contoh aja. Nah, itu banyak sekali. Jadi perkara besar bisa selesai dengan gampang. Kalau kita sudah sungguh-sungguh. Tapi sungguh-sungguhmu itu etok tenanan. Kalau tenanan kayak siapa? Siti Hajar, walaupun dia lolak-lolok gitu, wong panjen dia itu dulu dhisik pembantu nyuwun sewu nggih, tapi taatnya Rasulullah begitu, ya. Dapat rezeki sampai akhirnya dia dapat rezekinya berkembang. Gampang di mata Allah. Yakinlah itu. Tapi ojo setengah. Jihadnya harus tumbuh. Polkan usaha kita. Nek gurung paham, gurung kesulitan dan sebagainya, golek ilmunya. Tanya sana-sana sih, coba hobi silaturahim, tanya kepada expert. Anak aku kok gak pinter ngaji toh, ayo belajar sing ngaji dan sebagainya. Berguru ke tempat masing-masing. Jangan jenengan belajar bisnis, datangnya ke Pak Yai sing gak berbisnis. Ilmunya ya gak cocok. Jadi seperti itu. Cari yang tempatnya berbisnis. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya 13 tahun ini lanah dianahum subulana. Hijrah. Dasar dia pemimpin, sing ngarep-ngarep budalo dhisik. Terakhir dia sama Abu Bakar.
Sana, perkembangannya begitu kilas balik. Dan itulah yang dititipkan kepada kita dalam tahun Islam menggunakan hijrah. Mbok yao umat Islam hijrah, 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 hijrah. Ojo dipeletet oleh dunia, tapi fokuslah kepada akhirat yang semuanya diniatkan dengan ikhlas, dengan baik, dengan fina di jalannya. Insya Allah dunyane katut. Sukses dunia, sukses akhirat. Doa kita hasanah dunia, hasanah akhirat. Maka mari kita lihat, yuk kita semangati. Wong cacili aja semangat, mosok jenengan nggak semangat. Ayo semangat ya. Yuk semangat berjihad dalam tafakur. Artinya jadikan itu kebiasaan jenengan. Tafakur. Kalau ada kesulitan pekerjaan, coba merenung. Ilmu ini kurang, tanya ke sana, tanya ke sini, begitu. Sehingga kalau dalam bisnis, mbok ojo gampang bangkrut dan sebagainya. Kapan tuh di Ngawi itu ada yang tanya. Di bis gitu. Pas ada gitu, tanya itu. Pak saya tuh mau investasi utang. Duitnya sangon di utang bank. Sertifikatnya uang tua, omahe uang tua gitu. Nyapa, saya mau bikin 50 outlet untuk teh opo sing saiki lagi ngetren itu ya. Deloken di nggonamu ya. Itu cepat sekali umurnya. Kalau cepat berkembang neng Indonesia itu karakternya cepat juga jenuh akhirnya nggak nyucuk akhirnya bangkrut. Nek kowe nyele bang apalane wae wong tua ya masih sepuh tapi ya cek urip. Jangan keburu-buru. Cobalah dulu test case di tempat yang ini. Tapi bisnis itu bisnis yang tidak akan bertahan lama. Mungkin masih ada 1-2 sampai kecil. Tapi secara umum nggak nyucuk. Ya bagaimana kita bayari orang nongkrong dari pagi sampai malam umpamanya gitu. Terus yang tuku teh cuma telu itu. Nyucuk nggak? Nah, ya nggak nyucuk. Di Pati sudah mulai berguguran. Jadi kita lihat bisnisnya. Nah, bisnis begini ada apa? Coba lihat bisnisnya gitu. Wah, ada begitu bisnisnya. Loh, bisnis yang kayak gini itu sudah mulai turun, Pak. Jenengan sisakan usaha itu maksimal tapi jangan berusaha mengembangkan. Duitmu nggak nyucuk dengan untungnya. Coba ganti yang lain yang lebih nyucuk. Jadi begitu. Ya, karena saya jadi konsultan bisnis kemana-mana itu. Jadi seperti itu. Nah, maka pada kesempatan yang ini, ayo kita semangati ya, bahwa tafakur ini resep powerful untuk memiliki karya yang besar, kapasitas kemampuan memecahkan masalah yang besar, salah satunya pilarnya adalah hobi tafakur, merenung-renung. Jok gampang wis mokoke nggawe Nah, nanti nyinggung itu lagi ya, gitu saya enggak pengen. Oh enggak ditafakuri marono sak karepe dhewe ngono. Tapera, ben oleh duit. Haji, saya enggak sependapat itu. Haji pertama itu nafsi-nafsi, enggak ada perjanjian. Sekarang kalau haji sudah diikat suatu perjanjian bahwa dana itu sebelumnya enggak ada. Lah kok iso-iso nih sebelumnya enggak ada terus diwakili oleh MUI bisa mewakili umat Islam yang haji itu terus mau duitnya digeser yang lain. Sekarang ini parane neng di gitu ya. Saya enggak sependapat itu. Kalau sekarang sudah yang mau daftar itu disuruh, mungkin enggak apa-apa. Dia wis tanda tangan. Nek guru tanda tangan kok iso-isone dia mewakili. Saya termasuk yang enggak setuju. Nyun sewu. Itu dana umat atau dana pribadi umat? Ya, besok masing-masing rumah-rumah jenengan ya. Sisakno satu kamar, ini instruksi. Untuk dipakai gratis orang lain. Kok saya naik dewe ya enggak bisa. Itu hak jenengan. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, maka ayo kita lihat ini. Ya, mudah-mudahan bisa lihat. Mulailah semuanya itu dari yang kecil. Kalau itu baik nanam seperti berat pohon, nanti dia akan besar akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya contohnya seperti ini, ya. Sesuatu upayanya sidik, tapi lama-lama dibina, dipupuk, terus tafakur kita, iman kita, dan sebagainya, perkara besar bisa kita selesaikan.
Ojo langsung mencolot, nggak bisa, nggak bisa, harus harus bertahap, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi walaupun nanti perkara besar, kalau diawali yang kecil nanti bisa ini. Ini sampai jam berapa ya? Contoh di dalam Quran ini kan terbukti semua. Quran itu ilmu mentok. Coba sekarang dirubah. Quran itu ilmu mentok. Jangan dibaca tok. Bukan jelek dibaca itu. Wis oleh pahala. Tapi habis itu lanjutkan. 90% lebih itu gampang kalau kita mencerna itu. Kalau yang susah, kalau asalnya kita sudah niatnya bagus, dongo auzubillahi bismillahirrahmanirrahim, niat kita bagus, mikir tuh kok angel tanya kepada orang yang lebih tahu. Ojo diakali karpe dewe gitu loh. Tapi kita harus jujur, ya. Jadi begitu banyaknya seperti ini ya, Bucal itu masuk Islam gara-gara gitu, semuanya terbukti. Jadi semua Quran itu terbukti. Nah, pertanyaannya, kita ini harus syukuri hadiah wujud dari tinggalan Rasul yang paling hebat, yang sudah dijamin langsung. Kalau hadis mungkin ada pertentangan yang mungkin ikhtilaf di situ, ada yang doif bisa dipakai, ada yang kalau enggak sahih dia enggak dipakai dan sebagainya. Tapi Quran gak ono ceritanya. Karena sehingga Allah langsung, yang jaga Allah langsung. Di situ inspirasinya luar biasa. Ya, dari yang kecil, yang besar disinggung sama Allah. Dari yang dulu sampai dunia kiamat di semuanya sudah ilmu. Ilmu nggak ono Al-Quran kitab yang bisa kayak gitu nggak ono. Kita aja di Kediri dulu pernah ada Ronggo Wasito atau apa begitu ya. Wow, akan ada sepur di Jawa ini. Iku wis setengah mati kok rumoso hebate. Padahal nggak satu butir pasir di laut aja dia nggak iso. Iya tak? Oh Allah sudah sejak dulu dan sebagainya sudah begitu akan datang ini, akan datang ini, akan datang ini, banyak kiamat gitu. Dengan di surga banyak orang perempuan, neng rokok gitu ya kan ya. Karena ketidaktaatan dan tidak hormat sama suami misalnya seperti itu. Cobalah itu semua jadi pembelajaran. Ya, maka pada kesempatan yang baik ini, mari tafakur itu secara bahasa itu memang merenung, berpikir secara dalam. Bahasa Jawanya deep thinking. Maka mari kita kembangkan menjadi makna umum. Ya, bahwa tafakur itu proses mengeksplorasi, mengembangkan potensi akal pikiran kita yang diberikan oleh Allah secara gratis dengan maksimal, dengan melakukan perenungan pemikiran yang dalam, mendasar setiap saat tentang Allah, tentang penciptaannya, tentang tuntunan Islam, tentang problematika yang kompleks dalam kehidupan kita, sehingga dapat meraih pemahaman disertai keimanannya hakiki, mampu meraih karya-karya yang besar dalam kehidupan kita. Enggak ada orang besar, karya besar tidak dilalui dengan kebiasaan tafakur. Karena ngoncei permasalahan yang ruwet itu kudu direnung-renungi. Enggak iso sekali jadi, ya. Enggak iso. Kita bukan Allah. Nek Allah sekali jadi, kun fayakun wis dadi, tinggal proses waktunya. Kan gitu. Tapi menungso ya proses berpikir ini kadang-kadang salah, kadang sini salah, dan salah. Tukang sing nemokne jahit itu puluhan kali gagal. Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Loh yo, bareng tidur-tiduran capek gitu tuh, ndelok yang namanya sebelah, ada yang namanya laba-laba. Kena angin hilang lagi, nggae lagi, kena angin lah nggae lagi. Kena angin disamati terus. Ya laba-laba gak duwe pikiran, gak duwe otak macam manusia, gak duwe hati. Dek semangatnya terus-terusan ngono, Pak. Semangat gitu akhirnya jadilah yang namanya mesin jahit yang gampangnya jenengan pakai pakaian itu dasarnya seperti ini contoh ya. Jadi berproses. Tafakur itu berproses, proses ya. Itu perlu pulang dari sini mikir, yang sulit-sulit cari ilmunya. Ojo dijane, ojo nyalahne orang lain dan sebagainya. Oh, zaman saiki pancen yo zamane ngene, wis pancen yo angel, bangkrut gak apa-apa. Enggak. Itu karena kita belum punya ilmunya. Kalau kita punya ilmunya, SMP tambah-tambahan, persoalan tambah-tambahan akan gampang.
Tapi kalau kita masih SD, sinus kosinus ya wangel gitu kan. Contohnya seperti itu. Ini ibarat persoalan kita, ya. Begitu. Nah, maka mari kita melihat secara umum begitu. Di Al-Quran sudah begitu banyaknya, ya. Misalkan alladzina, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyamah maq'udah wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ini diawali inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilaf laili wan nahari liulil albab. Lah ulil albab pemikir, orang yang senang berpetafakur tadi itu ciri khasnya setiap saat dia itu berpikir, oh iki kok apik ya iki apik. Pengajian iki apik, iso bisa tak aduk ning gone pati. Ikadi pati enggak ada kegiatan sama sekali. Nek saya enggak melihat sana sini, pokoknya saya muslim gitu aja lah. Saya pokoknya muslim, Quran dan sebagainya, nek kono kurang apik dielekne, nek kono apik ditiru dan sebagainya. Sesuai dengan itu aja, lebih enak. Karena organisasi itu kalau kita terlalu kuat, sayangnya ada kejelekannya satu, di lain manfaatnya, yaitu anania dan firqohnya itu tumbuh. Wah, aku kok, sehingga kalau dikritik wis ayal-ayalan dan sebagainya. PKB mbek PBNU umpamanya gitu ya. Itu kan. Organisasi apa? Muhammadiyah dhisik nguayal wujudul hilal, sekarang malah mencolot. Ya, Mabim itu 3 sekian, sekarang ben jadi kesatuan dibuat 5 derajat gitu. Nah, mencolot. Karena ya tergantung orangnya, Bu, ya. Tapi Quran tidak tergantung orangnya. Quran ya Quran. Kalau kita belum paham ya karena kita ini belum paham ilmunya, perlu belajar. Ojo sing disalahne Quran. Ngaten nggih. Nah, maka gitu. Nah, coba aja lihat, Robbana maholakta. Coba latihan bergetar nanti, coba melihat begini, langit begitu, ada begitu. Coba aja, kalau gravitasi itu di bawahnya sekian, maka uap air sudah membeku itu tidak akan balik ke sini jadi hujan. Karena dia itu pada titik tertentu, itu sudah membeku, di titik itu masih ada gravitasi, sehingga begitu digoyang secara fisikokimia, jadilah hujan masih turun ke bawah. Gravitasi separuh, maka bekunya itu di atasnya gravitasi. Sehingga dia nggak turun-turun, Pak. Kan gitu, Pak. Kan banyak sampah-sampah di atas itu yang nggak bisa turun. Ya gara-gara nggak ada gravitasi. Nah, bumi ini kalau tinggal separuh ini toh, ndah panase. Ya, laut itu kalau cuma sepertiga, daratan sing 2/3, ndah panase. Kalau di dalam api ini nggak ada magma di bumi, ndah bekunya, akan terjadi pembekuan luar biasa sehingga makhluk itu banyak yang meninggal. Semuanya sudah diatur oleh Allah, geser dan sebagainya seperti itu. Maka mari kita ini harus menyadari, merasakan, ya Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua itu enggak sia-sia. Enggak sia-sia. Allah cuma ngasih warna biru, merah, kuning. Jadi sakmene kae itu. Enggak mungkin suatu saat seniman-seniman ngomong, sekarang sudah sepakat tidak akan lagi pelukis ada bisa ngelukis baru. Wis mentok. Enggak ono. Pada dasarnya cuma kuning, biru, merah. Gitu. Tapi bisa sampai segini banyaknya. Itu kreativitas Allah. Sehingga cat-cat sekarang itu kan mau jalukmu kayak apa itu. Ada orang dengan matanya saja dia dibayar manajer bisa 10 juta lebih gara-gara mata hanya untuk ngecek orderan dari luar negeri itu warnanya wis cocok enggak. Itu pakai ilmu tenanan itu. Kalau matanya enggak, kalau begini nanti nek dhewe wis nggawe bahannya itu diklaim kan kacau, Pak. Warnanya nggak cocok. Kan bisa aja ada warna sedikit bisa nggak cocok dan sebagainya. Itu profesi tersendiri itu. Ya. Nah, di ujung Robbana maholak tahada batila. Kok kenapa Allah itu melanjutkan ayatnya? Wakina ada subhanaka wakina ada. Maha suci Allah, banyak orang sing nyiak-nyiak nih yang sudah
berikan kepada Allah pikiran kita, wis dikasih akal mentok nggak karu-karuan. Katanya pernah ada penelitian orang bisa jadi dokter 50. Dokter ini di mana itu hanya menggunakan 0,001 kekuatan otak dia. Berapa persen itu? Itu sudah dia bisa jadi dapat gelar dokter 50. Entah dokter tanaman beras, dokter apa, dokter pakaian. Bayang no. Itu hanya 10.000 kemampuan otak kita, ya. Jenengan wis make gurung otak kita, jangan sampai seperti kalau orang Jepang, wah Indonesia itu larang otake. Nyapa? Gak nate digawe. Jadi masih fresh gitu kan. Ada yang seperti itu. Orang Jepang otaknya murah, kenapa? Dipakai terus itu. Sehingga akhirnya jadi kayak barang bekas dipakai terus, kalau mobil dipakai terus gitu. Indonesia larang, fresh. Jarang dipakai. Mudah-mudahan itu nyentil kita ya. Jadi banyak sekali ya. Di dalam Quran banyak sekali ya. Ya ini jadi contohnya ini ya. Ini seperti tadi contohnya ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, jadi takwa itu memang paling berkualitas, memang betul. Pada akhirnya karena banyak manusia, maka konsepnya disederhanakan. Taatlah kepada aturan yang memang sudah digawe Allah, sudah didok menjadi agama sempurna, insya Allah kita sana dunia, sana akhirat. Tapi itu minimal. Kalau mau optimal menggunakan tafakur dan maka jadilah dia jadi Soleman, jadilah orang-orang yang arif bijaksana. Sekaligus dia bisa begitu. Ya. Begitu banyaknya Allah menyuruh kita untuk berpikir tentang dirinya, tentang penciptaan langit, tentang apa ini. Ini kalau dibahas satu-satu kan ini ya. Coba aja ya. Apakah sama orang buta sama orang melihat? Nah, apakah sama orang yang berpikir sama tidak berpikir? Artinya disandingkan gitu. Jenengan nggak banyak tafakur, podo karo jenengan itu tidak bisa melihat, tidak punya ini. Untuk contohnya, ayo kita bertafakur, wujud rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Maka ceritakanlah kisah itu agar berpikir dan sebagainya. Ini ada ini bayang dan sebagainya ya. Bahkan disebut anjing di situ. Ya. Orang yang menggunakan pikiran bahwa dia itu meyakini ayat-ayat Allah cenderung pada dunia, tapi tidak mengikuti hawa nafsunya, maka dia itu seperti anjing. Dia mengikuti hawa nafsunya seperti anjing. Anjing itu nek dijarne ya itu, digusah ya gitu. Artinya wong sing memang kafir, enggak care terhadap tuntunan Islam padahal dia itu ya Islam, di KTP-nya ya Islam, berarti dia itu kayak anjing, terhina dalam keadaan apapun. Menang ya terhina, digusah ya terhina. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang terhina. Jadi seperti itu ya. Ini ada banyak sekali ya. Ada ya pikiran tentang makhluk. Ini sudah didok oleh Allah. Jangan mikir zatnya Allah. Sudah. Nanti sampai pikiran tidak karu-karuan malah kita tersesat. Dan sebagainya. Jadi Islam begitu. Berpikir sesaat lebih baik dibandingkan ibadah 60 tahun. Walaupun hadis ini dipermasalahkan ya masih agak lemah begitu. Nah contohnya gitu. Tapi paling tidak hal yang bagus. Mungkin bukan 60 tahun tapi paling tidak cobalah. Di dalam banyak hal ngatur negara, ngatur ini, ngatur rumah tangga. Pakailah pikiran. Ya. Aku kok utangku kono utang ini ya cobalah dicek balancing antara metu melbune itu podo enggak. Ada banyak orang misalkan ada orang itu kita punya karyawan tuh utangnya wis nang dindi ya. Oh anaknya nangis-nangis gedur-gedur ibuku welek kaya telek gitu kan kasarane jahat. Kenapa? Aku gak ditukokne komputer sing kanca-kancaku ditukokne laptop aku enggak. Padahal dia baru SMP. Dia utangnya wakeh gopo ngadep saya. Pak utang pak anak saya, guguk nangis di kon sabar gak ada duit.
ngamuk-ngamuk aku dicap jahat-jahat gak iso Pak aku utang neh. Ya kan laptop tuh larang Pak paling tidak ya laptop sing cilik ngono kuwi piro kan gitu kan. Nah, utangnya jaga lah kowe utangmu 3 tahun yang lalu gurung mbok sahur. Minta maaf gak kowe sahur utangmu nang ndi? Nang koperasi utangmu sakmono kae. Ngene lho. Nak, kita harus kasih sayang. Nek ana duit tak tukokne, aku saiki jek utangku akeh. Iki lho dompete deloken, karek 1000 kangge mangan jenengan kowe engko piye? Mbasakne anak enggak apa-apa, Pak, untuk demi menghormati anak kasih sayang. Saya kepada anak itu tak bahasane jenengan enggak apa-apa. Untuk membuat orang tuaku itu hormat kepada anaknya juga, dibimbing dan sebagainya. Ayo aku duwe kanca anak konsultasi Pak Yuli iku jadi penasihatnya di sana. Katanya di sana komputernya banyak ya sabar dhisik lah. Sabar dhisik. Daripada enggak kepikir nangis-nangis jahat-jahat gitu, ilmunya enggak ada, utang sana, utang sini, utang sana. Ada yang Pak pinjem Pak gini, Pak adik saya mantu Pak saya enggak punya duit gitu-gitu. Utangnya nang ndi. Lah dulu kan menyaur utang daripada kita begitu. Jenengan duit tenaga. Ya ngaku aja jujur aku itu pengen ya enggak. Duit isoku cuma tenaga, bantulah ke sana. Ojo enggak dipikir terus utang sana, utang sini, utang sana, utang sini, mumpung ono bank, mumpung ini. Kenapa saya cerita begini? Karena umat kita di Indonesia ini banyak terlilit utang. Anggur konsultasi itu tak buka itu ujung-ujungnya salah satu problematikanya utang. Maka BMT laris setengah mati dan sebagainya. Ya. Oh negara ini dicontohi ya utangnya wakeh. Sapa sing nyontohi ya ngerti dhewe toh. Jenengan tak kasih 10 miliar bisa bangun gedung apik. Neng utang. Gelem gak jenengan? Wis bodoh-bodohan aja. Tanya siapa orang yang tukang bangun sing apik, aku duwe 1 miliar gaekno omah sing apik. Jadi apik enggak? Jadi nek 10 miliar kan gitu kan? Neng utang. Gampang bangun nek utang tuh gampang, tapi ujung-ujungnya bagaimana nanti, nggih? Dan sebagainya. Ini ada banyak sekali contoh-contoh untuk menunjukkan. Maka mari kita bertafakur menggunakan pikiran deep thinking di mana mengenal Allah, kebesarannya melalui perenungan mendalam, penciptaan sehingga iman kita, tauhid kita jadi ini. Ngelihat orang itu amplop ini jelas enggak abu-abu, tinggalkan abu-abu. Kalau merah jelas tinggalkan. Iki preman ngasih saya 500.000 sa amplop. Paling larang sing liyane cuma 100. Sing liyane itu cetil, ya aku tak milih si preman. Karena dia lomo 500. Pikirannya sempit. Ya saat itu aja lomo, Pak. Begitu dia jadi yang ngemplang luweh oke. Konyol lah kita, nggih. Kemudian mari memahami, mengimani secara hakiki Quran, tuntunan Islam lainnya sudah kita melakukan dengan baik. Mari kita memahami, mencari solusi problematika kompleks kehidupan kita. Catat itu. Apa ya anak iki cik gurung selesai ini, anak ini ekonomi begitu apa ini, itu mau sekuliah 5 tahun lagi dan sebagainya. Cobalah rincinan, coba selesaikan satu per satu. Nek gak paham harus jujur, aku gak paham, golek ilmu kepada orang yang cocok. Mari bertafakur introspeksi tentang kekurangan diri kita, kurang kita apa. Apa wis tahajud? Padahal tahajud itu bisa membuat kita mulia. Doa-doa kita banyak terkabul. Tafakur kita jos tenan. Hingga dalam memecahkan masalah gitu. Kalau introspeksi diri, bisa begitu terbukanya hijab kita. Saya semula angel introspeksi diri. Kan banyak banyak masalah itu. Janjiannya kalau mau jujur introspeksi diri, sumbernya bukan orang lain. Tapi dirinya sendiri yang memang nggak bisa ngatur. Anak buahku loh. Bajingan kabeh misalnya gitu sampai dia ngomong ngono. Ini kenyataan pernah ngomong gitu. Kenapa ini? Wah, angel aturannya Pak Guru. Kono nyolong, kono ya nyolong. Tak omongin malah ngeyel dan sebagainya. Ojo ndelok konone. Wis sing gak iso ngatur. Ilmumu sing kurang di dalam mengatur.
ilmu kepemimpinanmu yang tidak bisa mempengaruhi mereka-mereka. Lepasnya elek ini proses gitu, satu tim gitu-gitu, kalau memang dia nyolok, buah. Pengalaman saya berkali-kali ya, umur 25 sampai sekarang dulu megang pabrik. Salah satu penyakit yang susah dihapus itu kalau enggak jujur, Pak. Wong nyolongan tuh neng dindi, gampang nyolongan gitu. Kurang anggal dibina, binasakan aja. Nah, enggak nanti yang lainnya nular kabeh. Susah seperti itu, nggih. Mari kita tafakur kekurangan. Tafakur kekurangan kita ini yang paling bagus pada saat kita setelah tahajud, nggih. Opo-opo gak ngerti, goblok begitu, nggih. Dulu saya pengalaman sampai sekarang pengalaman. Jadi ke Jepang itu, Cik Unyo padahal minggu depan mau kawin. Karena untuk menyelesaikan masalah di ke sana dewean, padahal naik pesawat aja baru pertama kali. Wong di umur kira-kira selawean gitu. Sampai senana lho ucanen dua blok banget aku itu wong desa wis gak urusan. Pada waktu kita ndeleh ngono, arep njikuk ngombe, tutup lawangnya, jeglek, buka lagi gak iso. Karena ada otomatis lah. Zaman sakmono, kira-kira 50 tahun yang lalu gitu loh ya. Bukan 50 ya. Umur selawe saya itu ya. Saya itu umur swidak piro, 35 kan, umur swidak 1 cara gitu. Nah, wah, padahal aku cuma kaos oblong. Enggak pakai sandal, sarungan. Cuma nggawa duit tok, nggawa botol yang ini, gak iso. Maghrib, wah tamune pas rame di hotel sana. Sing penting gak nyolong. Ngono ya aku. Iki nang ngene terus bisa ya bar. Kapan iso buka ngono? Tiwas ngisi-ngisini ngono. Wow, mudun sing penting gak nyolong ngono kan. Oh, Mr. Heike. Ya. Ya, pakai bahasa Inggris. Mikey. Delala wong Jepang itu walaupun tuwek, hanya ngomong Mikey aja wis nyambung. Iki wong desa, wong goblok iki wale kuncine ketinggalan iki. Aku gak urusan, sementing gak nyolong. Harus punya sikap itu. Orang Jepang itu gak pinter bahasa Inggris, podo aku. Tapi kalau tanya itu begitu, Pak. Wendel itu. Seperti gak nyolong, dia gak jelas semuanya tanya kan gitu kan. Bahasa Inggrisnya gak karu-karuan. Podo aku gitu kan, contohnya seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, pada kondisi itulah maka akhirnya itu dia gak ngelirik kayak itu, wah wong Jepang itu bagus, sopan di situ. Sana untul-untul munggah dibukane, langsung dumuk, arigato gozaimasu, iso kumu kuwi tok. Jadi begitu. Tapi untuk mengasahkan penghormatan, dia ngenyek kita, nggak ngenyek kita, dia nggak ngenyek. Kita merasa dinyak, ya nggak perlu, yang penting itu nggak nyolong. Itu contoh seperti itu. Ya. Jadi jenengan jangan isin, jangan main gengsi. Gengsi larang regane dalam Islam. Tidak dibolehkan. Jujurlah, nek pancen bodoh, ngaku bodoh, terus belajar. Ya. Jadi seperti itu. Nah ini kalau kita lihat, kita melihat coba lihat matahari segitu banyaknya. Kalau ini matahari separuh aja, kojur. Matahari lebih besar, kojur. Nah dan seterusnya aja. Padahal matahari itu tata surya ini luasnya nggak karu-karuan. Padahal kalau kita lihat, ini salah satu renungan tentang alam semesta ya. Tata surya itu mung sak debu di dalam galaksi Bima Sakti yang luas sekali. Galaksi itu mung sak debu di alam semesta. Bayangno. Itu jangan mau bayang tok. Itu Allah nyiptakan kun fayakun. Semua ahli tafsir sepakat jane nggak usah ngendikan kun. Allah ya bisa jadi. Itu hanya simbol betapa mudahnya Allah nggawe sesuatu. Kalau ada kesulitan, betapa mudahnya jenengan bisa diselesaikan oleh Allah kayak Siti Hajar. Ya. Jadi seperti itu. Ini contohnya gini ya. Coba kita merenung tentang diri kita. Waduh ini. Wah itu kalau mau cerita tersendiri, itu topik tersendiri itu ya. Tapi kita bisa lihat ini. Coba. Allah itu membuat jari ini. Caranya pertama begini. Tapi Allah dengan gennya yang dari Nabi Adam cuma nggak ketok, spermanya Nabi Adam ketemu Siti Hawa, itu menggawa gen yang miliatan variasi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya
dari begini itu ono sing dipateni oleh Allah, jadilah driji, ono sing dijarne, ono jerone diisi tulang, terus sing antara ini yang gembel ngene, terus dipateni, jadilah jari-jari. Apa dikira gampang begitu? Kira-kira jenengan enggak itu? Gembel, saiki anakku cek gembel, irungnya cek pesek, tak mancung nih, no. Bisa enggak? Enggak bisa, secara alami begitu, disempurnakan. Maka ada orang masuk Islam, kalau sekarang diajarin anak-anak kita ini seneng sujud, sujudnya sing rodok suwi. Karena ada Profesor Putri Amerika masuk Islam meneliti orang sujud ada darah mengandung oksigen itu yang masuk ke otak paling sulit dimasukin darah. Kalau itu dimasukin oleh darah dia akan lebih sehat, lebih cerdas. Maka tolong murah meriah ajarin anak kita itu sujud rodok suwi, ambil nafas sehingga otak yang tadi yang susah dimasukin tadi masuk dia tambah sehat, tambah cerdas, nggak usah larang-larang ngombe obat sana sini gitu ya. Lah ini jadi tangan toh. Yang satu dibunuh oleh Allah, yang satu diisi malahan jadilah jari-jari kita, ya. Nah itu kalau direnungi satu-satu gak bari-mari. Tapi kita lihat. Nah, kita lihat tentang ini ya. Tentang alam semesta. Sayangnya ini sudah kesiangan. Tapi ini filmnya tentang ini ya. Lah, sekarang ciri utama ahli tafakur apa? Selalu hobi, rutin, bertafakur setiap saat dalam keadaan apapun oleh Allah tadi disinggung di ayat tadi. Dalam keadaan berdiri, duduk, mikir, 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 mikir. Itu tidak akan membuat pikiran kita jebol, Pak. Ya, malah justru terasa. Nyapa tonggoku kok ngamuk-ngamuk. Padahal ya kemarin tak kasih itu. Ternyata salah informasi. Dia nggak tahu bahwa kita yang ngasih, dikira kono sing ngasih. Nah, contohnya seperti itu. Barang dikasih tahu, ngapunten, bar selesai masalahnya. Iya toh? Ada gitu contohnya gitu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dimanapun berada, cobalah menangkut alam semesta, menyangkut pemahaman makin lama baik, menyangkut apa yang diimaninya dan sebagainya. Selalu ingin meningkatkan pendalaman, perenungan berulang-ulang. Coba melatih tafakur itu harus berulang-ulang. Nggak bisa langsung jadi. Kita ini makhluk terbatas, makhluk doib, bukan Allah. Tapi proses itu akan dihargai Allah. Pada saatnya kalau kesungguhan kita sudah mentok, lanah dianahum subulana. Percaya nggak itu? Harus percaya, Pak. Kita harus tuntaskan permasalahan kesulitan kita sehingga kita menjadi tangan di atas. Kita lomo untuk ngasih ini dan sebagainya. Tidak hanya materi pengertian lomo itu. Ya. Selalu mencari ilmu-ilmu yang terbaik sana sini dari banyak orang dan sebagainya. Sehingga dia bisa kaya ilmunya, kaya hatinya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, kok moro-moro mencolot begini? Ya, saya kira intinya seperti itu. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini tadi mencolot, masih ada 3, tapi sudah saya hentikan aja, waktunya sudah siang. Ngapunten saya agak kasar, kadang ini. Tujuannya ngogrok hati jenengan menjadi khairah ummah. Ayo sama-sama nanti kita reuni di surga. Biar ketemu nekono ya. Alhamdulillah. Menjadi rahmatalil alamin, menjadi insan yang terbaik, hasanah dunia, hasanah akhirat. Monggo kita selesaikan. Matur suwun. One question. Satu aja mungkin, Bapak Ibu. Yang mau tanya, monggo Bapak Ibu. Dari Ibu-Ibu mungkin ada yang mau tanyakan? Monggo. Wis pinter kabeh. Hah? Paham atau enggak paham? Paham napa mboten? Aha, Masya Allah, Masya Allah. Ayo langsung mulai manfaatkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah, nggih. Nah, ngono ae. Monggo. Masya Allah, Sudah. Itu ditanya. Ada. Monggo. Maaf ya, saya itu ngomong ya pating mecotot gini ya. Maaf gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Triyono.
Nggih, monggo Pak Tri. Terkait dengan penjelasan yang panjenengan sampaikan tadi, yaitu masalah manajemen tafakur. Dalam kita mengarungi kehidupan yang semakin lama, kehidupan itu semakin kompleks permasalahannya. Padahal kalau di sini tadi kita hanya bicara tafakur saja. Nah, bagaimana di dalam rangka kita itu merenungkan sesuatu dengan terkait permasalahan kehidupan dunia yang semakin kompleks, baik dalam dunia di media televisi, di YouTube dan lain sebagainya, maupun kehidupan kita sendiri yang saat ini sedang kita jalani. Itu bagaimana kita harus mensikapi dengan cara bertafakur agar kita tidak sampai terjerumus terhadap hal-hal mungkin yang kurang benar yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di media-media yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hanya salah satu tema. Saya punya 150, Pak. Ya, ada banyak masihan, ya, tentang sabar, tentang jujur. Jujur itu mujur atau ajur, gitu ya, dan sebagainya. Jujur itu kalau level pertama nggak korupsi, level kedua kepandian introspeksi, level ketiga kalau dia nggak muslim, kudunya sampai kepada Allah. Kejujuran paling tinggi melihat alam semesta. Jadi nek korupsi itu cek kulit. Kalau jenengan gak korupsi tapi kon introspeksi gak gelem, itu cek gurung jujur. Contoh seperti itu. Maka tadi resepnya sudah saya sampaikan, saya ulangi. Masuklah Islam secara kafah, menyeluruh. Di sing kurang kita pelajari. Karena iman yang kokoh, maka kita akan otomatis ngikuti imam kita. Jadi kalau kita masih iman, wah nyuri itu nggak boleh. Tapi terus kita ono amplop nggak jelas, tapi ya gelem nerima. Daripada nanti dielek-elek, sok kaku, sok alim, dan sebagainya, akhirnya diterima. Tanda tangan 1 juta, tapi yang diterima 100. Engko nek gak tak terima, engko diarani sok alim. Berarti imannya masih rendah. Padahal dia sudah iman, tapi rendah. Kenapa? Nggak boleh kita nyolong atau menerima barang yang masih abu-abu. Kayak gitu loh. Tingkatkan iman kita, tingkatkan ilmu kita, tingkatkan keikhlasan kita. Itu kalau satu-satu, manajemen ikhlas, manajemen iman, manajemen Islam, manajemen ini, ya dioncai kayak gini, kayak manajemen tafakur gitu ya. Ini gurung praktek, kalau dalam training tambah lagi itu untuk diskusi kelompok tentang itu gitu loh ya. Mudah-mudahan jenengan akan banyak cahaya-cahaya yang tidak hanya mata ini saja yang jenengan kelihat, makin terang masuk di hati kita dan pikiran kita, cahaya itu bisa ndelesep yang jauh, yang di dalam pun dalam hati bisa kita rasakan. Kita kalau masuk suatu bisnis gitu, ini nggak awet ini. Ini sebentar lagi mau bangkrut itu. Ketok. Begitu saya pernah masuk gitu, WC-nya itu gambar-gambar porno-porno kabeh. Nung kono karyawannya gojek sana sini. Iki usaha apa sih? Iki bosnya paling bosnya kayak ngono. Bosnya paling ini celelekan aja, nggak serius. Ini 3 bulan lagi mau pasti bangkrut. Itu bisa dibaca. Saking banyaknya cahaya di kita untuk pengalaman. Maka tumpuklah cahaya-cahaya ilmu itu agar supaya semakin bagus. Tapi ojo ilmu jadi ilmu, langsung praktek dong yang mawon. Ngaten nggih Pak nggih. Jadi memang hari ini kita nggak akan bisa membuat. Ini aja kebanyakan menurut saya, nggih. Nanti kuatin jenengan bosan. Ada lagi silakan. Kalau nggak ada sudah Ibu bagaimana? Monggo. Ibu-ibu aman kayaknya. Sudah cukup saya kira. Nanti Ye, kita lanjut ye. pada periode berikutnya. Ye. Ah, doa kita. Ayo. Doanya ben khusus nanti kita doakan, nggih. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kemudahan, kelancaran dalam selalu berlindung kepadamu ya Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kebiasaan, kemudahan untuk senantiasa menyebut asmamu ya Allah, mengatas namamu dengan seikhlas ya Allah. Engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang. Kasihanilah kami, sayangilah kami, keluarga kami, umat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu banyaknya kenikmatan-kenikmatan tanpa batas Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Kami bersyukur, kami terima kasih kepadamu, ya Engkaulah Sang Maha Pengatur alam semesta raya. Aturlah kami ya Allah, bimbinglah hati kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, umat Islam ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadikanlah sifat itu menjadi sifat kami ya Allah, walaupun hanya secuil. Kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Ya Allah, Engkaulah rajanya hari pembalasan. Di sisa usia kami yang tidak seberapa ini, ya Allah, berikanlah kami kesempatan-kesempatan untuk membekali diri kami, untuk menjadi umat khairah ummah, ya Allah. Engkaulah yang maha hakim segala-galanya nantinya. Jadikanlah kami mendapat pahala terbaikmu, ya Allah. Surgamu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu kami menyembah. Tidak akan kami sekutukan dengan apapun, ya Allah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, tolong ya Allah. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang paling gampang, jalan tol yang paling murah, paling cepat untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Ya kami kenikmatan-kenikmatan tanpa batas dari-Mu ya Allah. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Lindungilah kami dari murka ya Allah, dari azab-Mu ya Allah. Kabulkanlah kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Tinggikan derajat kami ya Allah. Berilah kami rezeki ya Allah. Berilah kami kemudahan-kemudahan, kecukupan ya Allah. Ampunilah kami. Maafkanlah kami. Tunjukilah kami. Kabulkanlah kami ya Allah. Rabbana artinya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya, matur sembah nuwun sedayane, mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Kalau ada yang khilaf saya mohon maaf ya besar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu sekalian, telah berakhir penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustadz Insinyur Haji Juli Murtado. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kepada kita sangat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.